Nah, yang pakai pendeta-pendeta itu. Alhamdulillah kita ketemu di IMF untuk diskusi strategis. Ini kalau dicium perempuan langsung hamil. Udah dapat toh? Udah dapat toh? Udah dapat ya. Nggih. Siap. Pak Dubes. Bener lah. Iya. Iki nak Ya nanti kan nyambung langsung sama ketumnya. ikut. Namanya. Mas Martoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Al-Mukarramun, para tamu yang hadir. Pertama yang terhormat Profesor Dr. Kiai Said Akil Siraj. Hampir saja ngomong ketua BPN ya. Selaku Ketua Dewan Pembina Islam Nusantara Foundation, dan beliau adalah salah satu anggota dari BPIP. Alhamdulillah baru pulang haji belum 40 hari, jadi malaikatnya masih nempel. Para tetamu yang hadir, terutama para narasumber, pertama adalah Ibu Dedi Puspa Purbasari ya, Bu. Terima kasih Dokter atas kehadirannya. Kemudian ada di sini Profesor Dr. Insinyur Nunung Nuryan Tono. Ya, Prof. Terima kasih Prof. Ini ahlinya masjid. Kemudian ada Kiai Haji Mujib Kulyubi, ini kiai dari pulau ke pulau, saya lihat sudah naik genting terus. Luar biasa ini dakwahnya dari pulau ke pulau ke daerah perbatasan. Ada juga Mas Imdadur Rahmat, ini adalah Ketua Komnas HAM. Ya. Hari ini sedang hangat sekali Komnas HAM. Sekarang Basnas ya. Hasil tenaga kerja Saudi Arabia, ini ada Kiai Haji Sakbullah Afandi. Kemudian ada staf sus Wakil Presiden di sini Pak Haji Robikin M. Has. Ya. Ada Bodolan DPR Pak Andi Nazmi. Ya. Dan teman-teman lain ada Pak Suwadi. Oh, Kompolnas. Ya, Kompolnas Pak Dawam ini, Pak Dawam. Sambo. Ya. Nggak ikut, saya nggak ikut. Ampun, ini yang hadir. Ya, ada saya Mas Amin Nasution, juga Ali Pohan, Ulil Hadrawi, yang bukan Absor Abdallah. Terutama ini Zuminar yang ada di seberang sana, ya. Ada sekitar 100 lebih, dan juga karena ini direkam, ya ada data digitalnya pada hadirat sekalian. Tahadus Binima, alhamdulillah Islam Nusantara Foundation ini meski umurnya belum bergenap 1 tahun ya, tetapi kita sudah berani menyelenggarakan acara di Madinah Al-Munawwarah. Luar biasa. Kita ada Kanjeng Nabi yang diikuti oleh negara-negara seluruh dunia ya, meskipun tidak berada di lokasi itu tapi di sebelahnya ya. Dan pada usianya ya baru beberapa bulan ini saja kami telah melakukan berbagai macam kajian, dan alhamdulillah secara tidak sengaja melahirkan beberapa sayap-sayap yang memiliki mengurus pendidikan, yaitu Hisminu ya. Jadi yang dikelola oleh Pak Kiai Arifin Junaidi, bahkan Hisminu sekarang sedang berada di Jepang. Itu baru Banomnya saja sudah diundang ke Jepang, apalagi pengurus hariannya.
Dan sebentar lagi juga akan dibentuk satu organ yang disebut dengan apa ya, lembaga dakwah ini, Dek? Betul, namanya Lajnah dakwah Islam Nusantara. Dan Bapak Ibu sekalian, terutama para tamu-tamu ini yang hadir, lembaga ini didirikan adalah Indonesiaan kita, terutama pemikiran-pemikiran dari para ulama yang pada akhirnya model berpikir pun paradigma yang tidak menghadap-hadapan antara agama dengan negara. Ternyata ini menjadi satu prototipe yang diminati oleh banyak negara. Karena kalau kita melihat konflik di berbagai macam negara-negara, terutama yang kita sebut sebagai negara-negara agama, itu justru konflik itu lahir di mana mereka tidak berhasil meletakkan relasi agama dengan negara ini secara berkesesuaian. Indonesia ini adalah satu prototipe yang keren sekali, ya, di mana Indonesia ini masyarakat Hindu di Bali merasa terayomi, saudara-saudara kita yang Katolik, yang Kristen di NTT, Papua, Maluku, mereka tidak terancam, ya. Bahkan speaker 20 di surau-surau, ya, pada akhirnya ini melahirkan satu kearifan-kearifan lokal. Dan jadi tradisi budaya yang seperti inilah yang kemudian kita rawat, jangan sampai tergerus oleh berbagai cara berpikir ataupun adanya politik-politik yang kemudian menghimpit. Nah, pada hari ini diskusi kita tentang ekonomi, terutama kita mencari model penguatan ekonomi kerakyatan yang ideal itu seperti apa, kemudian sekaligus kita meneguhkan komitmen kita untuk membangun yang disebut sebagai ketahanan pangan. Ada satu teori yang klasik tentang teori kesejahteraan, yaitu yang disebut dengan sigma sumber daya alam. Kalau kita bagi dengan sigma jumlah penduduk, kalau melihat konteks Indonesia, seharusnya tidak boleh ada satu orang pun rakyat miskin di Indonesia. Karena sigma sumber daya alam kita, kalau kita jumlahkan dari mulai pertambangan, perkebunan, perikanan, kelautan, ya, eksplorasi gas dan seterusnya, kalau hanya dibagi rata Foundation, kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj MA dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nadhar. Yang saya hormati para narasumber diskusi pada siang hari ini. Pertama, Ketua Dewan Guru Besar UGM, senior kita semua, mantan Wakil Ketua Umum PBNU, Profesor Dr. Insinyur Kiai Haji Ma'sum Mahfud, A'azzahullah. Dekan Fakultas Ekonomi Manajemen IPB, Bapak Profesor Dr. Insinyur Nunung Nuryantono, Hafizahullah. Bapak Direktur Eksekutif PMD Kartu Prakerja itu ya. Bapak Ibu, oh iya Ibu Ibu maaf Ibu Deni Puspa Purbasari MSc PSD, Hafizahullah. Bapak Ketua Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan, Profesor Dr. Insinyur Muladno MSA, Akumullah. Mas Moderator Kiai Haji Dr. Zainal Arifin Zainal Afendi, MA, Ketua INF, mantan Sekjen PBNU,
Bapak Dr. Insinyur Kiai Haji Hilmi Faisal Zaini Hasil Abdurrahman, Sekretaris Umum INF Saudara Ustadz Amin Nasution, dan para tamu yang saya hormati, terutama mantan-mantan pengurus PBNU, para peserta diskusi baik yang offline maupun yang online. Diskusi siang hari ini merupakan diskusi yang menurut kacamata agama, menurut Allah, diskusi yang paling bernilai. Pertemuan siang hari ini pertemuan yang paling dinilai oleh Al-Quran. Firman Allah, dan ini surat apa, ayat berapa, cari sendirilah. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah. Dan seterusnya ayat. Percuma omong kosong di mata Allah, tidak ada gunanya, sia-sia kamu mengadakan seminar, diskusi, rapat, meeting, kalau di DPR apa namanya? Hearing, apa? Kerjaan. Kecuali kalau temanya 3 hal, baru ada nilai di mata Allah. Setelah itu gak ada nilainya di mata Allah ya. 1, amaro bisadaqatin, diskusi yang dengan tema bagaimana memobilisir sedekah. Dalam hal sedekah di sini umum, zakat, infak jariyah, aktivitas sosial. Yang jelas arahnya, targetnya adalah bagaimana kita mengentaskan kemiskinan. Itu nomor 1 itu. Diskusi yang dianggap bernilai oleh Allah ketika kita berbicara kesejahteraan masyarakat. Bahkan tujuan negara bentuk adalah mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera. Kalau tidak, maka percuma ada negara. Tidak artinya itu ada negara. Kalau dalam kitab Ahkam Sultaniyah, Hirasatiddin wa dunya. Jadi negara bentuk untuk kepentingan memajukan agama dan duniawi. Tidak hanya agama, tapi juga tidak hanya duniawi, dua-duanya. Percuma ada negara kalau tidak melakukan upaya-upaya untuk kemajuan agama dan masyarakat miskin, terutama keporok dan masyarakat. Nah, dalam Al-Quran ditegaskan sedekah atau yang harus kita utamakan ada 8 asnaf. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Fakir itu apa? Fakir adalah orang yang mengandalkan kehidupannya pada fiqar. Fiqar itu tulang punggung. Kalau dia angkat kardus, angkat karung, makan. Kalau nggak angkat karung, nggak makan. Jadi fakir namanya. Kalau miskin, punya income, punya pemasukan, tapi tidak mencukupi, itu miskin. Nah, konon katanya, menurut perhitungan atau apa namanya, sensus, masyarakat miskin di kita ini 10%. Itu artinya 27 juta dari 270 juta penduduk. Itu yang resmi. Kalau menurut saya lebih dari itu. Menurut saya fakir miskin lebih dari 10%. Berapa saya nanti? Maksud berapa saya kira-kira? 15. Jadi statistik negara mengatakan 10%, saya ragu itu. Saya yakin lebih dari 10%. Jadi sekitar 35 juta lah kira-kira. Itu tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab kita semua berangkat dari perintah Allah atau perintah agama agar kita membangun kebersamaan antara dengan cara pemerataan. Kailayakuna juratan agniani. Allah mengutuk, melaknat orang-orang yang memonopoli kesejahteraan, memonopoli ekonomi. Jadi kekayaan alam yang disebut oleh Pak
ketua tadi, ngambil Pak Sekjen kamu. Nyari ngomong Pak Sekjen. Pak Ketua INF tadi, benar. Allah melaknat, Allah tidak ridho, mengutuk kelompok orang yang monopoli kekayaan alam ini. Quran menandaskan jangan sampai kekayaan alam ini hanya dimonopoli oleh orang itu saja. Harus ada pemerataan. Kalau betul-betul ada pemerataan, di kita tidak ada kemiskinan, apalagi sampai krisis pangan, nggak mungkin ada. Karena kita luar biasa, syukur makmurnya luar biasa. Sekarang Ethiopia yang dulu tiap tahun pasti ada kelaparan, beberapa tahun ini belakangan sudah 10 tahun sudah lepas dari itu. Sudah itu sudah tidak ada kelaparan lagi. Baru dulu sebelum 10 tahun tiap tahun pasti ada kelaparan, kematian karena lapar. Ethiopia. Berarti pemerintahnya sungguh-sungguh bagaimana memikirkan rakyatnya. Contoh Ethiopia lah contohnya. Nah, di sini menjelaskan bahwa agama tidak hanya mengurus ibadah ansih, tidak hanya mengurus sholat dan puasa dan haji, baca Quran, tapi agama memperhatikan, memprioritaskan bicara tentang kesejahteraan masyarakat. Apalagi sudah jelas-jelas pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Dasar jelas sekali, tinggal implementasinya, tinggal realisasinya. Undang-undang sudah bagus, pasalnya sudah bagus, tinggal bagaimana semuanya kita memikirkan implementasi realisasi dari undang-undang pasal 33. Sayangnya pada hari-hari ini semua tema pembicaraan yang paling ramai adalah bagaimana atau siapa atau apa yang akan terjadi tahun 2024. Semuanya itu siapa presiden, koalisi siapa dan siapa calon capres dan cawapres, itu saja tiap hari berita itu. Sampai bosan saya melihatnya sampai. Ya bolehlah itu bisa, tapi jangan terlalu itu saja gitu. Tiap hari di koran dan koran itu nggak ada lagi, hanya bagaimana pemilu atau seperti apa nanti tahun 2024. Saya di sini kita bisa berkumpul jauh dari bicara tahun 2024, jauh dari bicara politik. Mari kita bicara tentang innamas shadaqat lil fuqara wal masakin dan seterusnya. Nah, yang kedua, diskusi yang bermanfaat adalah ketika au ma'rufin, bicara tema-tema untuk kebaikan bersama, pendidikan, kesehatan, kebersihan, tertib hukum, sadar undang-undang, itu harus diperhatikan. Nah sekarang kalau orang dipercaya menegakkan keadilan sendiri punya kasus, kalau orang yang bertanggung jawab tentang tegaknya hukum, tegaknya keadilan, dia sendiri punya kasus, ya berarti kita masih jauh dari la khayra fi katsirin min al-man amara bisaqatin au ma'ruf. Orang yang kita percaya, orang yang rakyat mempercayakan dia jaga tanaman, dia sendiri yang makan tanaman. Ini sudah terjadi. Yang ketiga, singkat saja. Au islahi bainan nas. Diskusi yang paling bernilai di mata Al-Quran, menurut Al-Quran adalah ketika kita berbicara bagaimana membangun masyarakat yang solid, yang jauh dari perpecahan, jauh dari konflik, jauh dari permusuhan, islahi bainan nas. Alhamdulillah sih, dibanding masyarakat Islam di Timur Tengah, di Indonesia disinggung oleh Pak Ketua tadi, lebih baik daripada yang terjadi sekarang di Timur Tengah. Itu perintah Al-Quran. Kita harus memperhatikan bagaimana masyarakat, terutama pakai Islam terutama sekali, bagaimana masyarakat Islam ini solid, bersatu, membangun kekuatan persaudaraan demi kemaslahatan bersama, kebaikan bersama. Sekali lagi kesimpulannya, diskusi najwa kan diskusi atau rapat atau pertemuan atau meeting atau ngomong-ngomong yang punya nilai menurut Allah hanya 3. 1, bicara kemiskinan. 2, bicara kebaikan masyarakat. 3,
bicarakan bagaimana memperkuat solidaritas persatuan kesatuan sesama umat atau sesama warga bangsa. Mudah-mudahan, saya yakin para narasumber ini sudah kompeten sekali bisa memberikan solusi tawaran atau rekomendasi. Minimal kita share lah urut bagaimana membangun ketahanan pangan, menjauhkan atau meminimalisir nasib rakyat Indonesia yang masih miskin, masih kelaparan. Gimana yang ada kelaparan sekarang di Papua kan? Di Papua apa? Di Papua nggak ada kelaparan. Lanjaya. Ya, itu tanggung jawab kita semua. Gak usah di Papua lah. Saya kalau keliling di daerah selatan, Ciamis Selatan, Tasikmalaya Selatan, Lombok Selatan, Lombok Tengah Selatan, Lombok Tengah bagian selatan, Lombok Utara juga ya, Lombok Utara, sangat menjijikan. Dan itu orang Islam semuanya, itu saudara-saudara kita semua, baik dari sisi ukhuwah Islamnya maupun ukhuwah watonnya. Mari kita bersama-sama, walaupun kita baru sebatas diskusi, sebatas omong-omong, tapi sudah punya nilai, insya Allah sudah punya khair di mata Allah. Kalau kita serius dalam tema ini, insya Allah mendapatkan barokah dan pahala. Dan alhamdulillah pagi hari ini atau siang hari ini kita ditemukan dengan Pak Masum. Karena sudah puluhan tahun nggak ketemu. Saya ngaji loh. Semenjak jadi bodoran PBNU baru ketemu sekarang. Mudah-mudahan kita semua fishatin daimah, wa'afiyah, tambah kami insya Allah hidup dengan barokah dan berguna bermanfaat minimal bagi keluarga kita dan bagi masyarakat kita. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahu fiqratul thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Kiai Manan 20-an tahun nggak ketemu ini. Iya. Karena persoalan struktural, karena permasalahan lahan, karena biarkan agraria orang tidak bisa makan karena importasi, petani nggak bisa makan. Ya. Kalau importasi itu Rasulullah sudah pernah sejak 14 abad lalu mengatakan layak tatiru la khotibu, tidak melakukan penimbunan. Diskusi dengan tema model ekonomi kerakyatan dan ketahanan pangan dengan sumber yang kompeten sangat baik dalam menyampaikan pemaparan program tersebut. Ini merupakan kepedulian kita, keprihatinan dari INF terhadap nasib rakyat, warga NU terutama yang masih kelaparan, masih di bawah kemiskinan, masih membutuhkan pendampingan, advokasi. Ya semampu kita lah kita buat apa yang kita Pak INF ini kalau nggak salah baru dibentuk Pak di pas permulaan diskusi itu, bisa diceritakan Pak bagaimana apa INF-nya? Iya. Udah lama sudah. Mungkin Pak bisa diceritakan mungkin sejarah terbentuknya, lalu tujuan dari terbentuk. Mungkin biar Ya, jadi INF ini didirikan dengan spirit untuk menjaga moderasi dalam beragama. Karena tidak terelakkan Indonesia sebagai negara yang meskipun tidak disebut negara agama, tapi Indonesia negara yang masyarakatnya beragama. Maka untuk itu INF hadir untuk senantiasa merawat spirit, tradisi pemikiran, serta langkah-langkah keumatan agar kita tetap terjadi dalam bingkai Pancasila NKRI.
ya. Karena ini adalah merupakan konsensus dari para pendirinya bahwa kita mendirikan negara ini atas dasar adanya keanekaragaman suku, ras, dan bangsa-bangsa. Jadi melalui apa? Melalui kajian-kajian, ya. Tadi soal ekonomi, adanya disparitas, adanya kesenjangan dan seterusnya, tidak kemudian melahirkan ide-ide liar. Kalau gitu kita khilafah aja, Pancasila gagal, nggak begitu. Tapi tadi kan Profesor tadi menyampaikan ini struktural, ini pendekatan strukturalnya harus dibenahi sekaligus penguatan SDM. Jadi ini kita terus menjaga agar cara berpikir kita ini tidak liar, ya, tidak kemudian melahirkan ide-ide yang konyol. Ke depan apakah memang IMF akan berfokus pada penguatan ekonomi di Indonesia sendiri, atau mungkin ada diskusi atau tema lain yang mungkin akan di... Concernnya banyak sih, soal ekonomi, soal pendidikan, soal pemberdayaan, pendidikan SDM, banyak. Ya, kira-kira yang ditekankan dalam diskusi kali ini depan seperti apa? Kalau tadi ide-ide dari para narasumber itu betul-betul bisa diimplementasikan, menjadi salah satu solusi yang bermanfaat, insya Allah. Pasti. Tapi kalau hanya sekedar omong-omong itu selesai ya. Tapi kalau tadi semua gagasan, ide dikeluarkan para narasumber tadi kemudian menjadi salah satu solusi bagaimana membangun ekonomi kerakyatan, insya Allah. Ya. Ya, mungkin sedikit tambahan kembali ke ini kalau untuk model penguatan ekonomi kerakyatan dan kelautan bahan ya ini bisa tidak sih disinergikan dengan pengembangan ekonomi syariah itu kira-kira kalau bisa bentuknya nanti akan bagaimana gitu?